Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuryati, saya Zahra Zahra Hasanah. Kami dari kelas reguler A, Paragraf 1, ini mempersembahkan video tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan. Sebagai pengguna jalan di jalan raya, ada beberapa peran yang dapat diambil. Sebagai contoh ada pejalan kaki, pengemudi sepeda, pengendara motor, dan mobil. Masing-masing peran tersebut memiliki hak dan kewajiban tertentu untuk memastikan amanan lalu lintas. Masyarakat harus tahu nih kalau di Indonesia hak dan kewajiban sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 hingga 34. Nah, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah suatu kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang warga negara yang sudah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Baik, saya bersama narasumber kita yang pertama, namanya siapa Kak? Nama saya Hawale Fitri. Kakak pekerja atau masih mahasiswa? Mahasiswa. Kak, saya mau bertanya, apakah peraturan lalu lintas di Indonesia ini sudah ditegakkan dengan baik atau sudah diimplementasikan di kehidupan sehari-hari dengan baik oleh masyarakat Indonesia itu sendiri? Kalau menurut saya, aturan-aturan Indonesia juga udah tidak ada ya, tapi banyak juga orang yang masih melanggar, kayak misalnya lampu merah, banyak orang yang masih berobos, terus yang tepat jalur busway banyak juga pengendara motor atau mobil selain busway yang masih lalu lalangnya di tisu, padahal kan sudah diterapin bahwa kita itu nggak boleh melanggar di jalur busway. Tapi kadang juga walaupun misalnya juga banyak atau udah diterapkan, misalnya kalau kita melanggar ada hukumannya, misalnya bayar denda sekian, atau misalnya ada kadang juga misalnya yang kayak di lampu merah kan sekarang udah ada gitu ya yang lewat tilang elektronik, mereka tuh tetap melanggar gitu. Jadi kayak sebenarnya warga Indonesia nggak ada takutnya sih, nggak ada apa-apa juga. Permisi Mas, boleh minta waktunya diwawancarai? Boleh Mbak, buka judul sini. Wawancara apa ya Mbak? Ini Mas, bagaimana sih cara yang tepat bagi pengendara kendaraan untuk memberikan hak pengguna jalan kepada pejalan kaki? Hak buat pejalan kaki ya dari pengendara. Jadi kalau hak dari pejalan kaki itu ya pengendara itu pertama ya Mbak, kita harus apa ya? Misalnya di jalan gitu kan ada yang namanya zebra cross Mbak, untuk pejalan kaki untuk menyeberang ya Mbak. Jadi kita harus berhenti di belakang garis zebra cross itu Mbak. Karena apa? Karena kalau kita berhentinya melewati batas yang ada di zebra cross itu, kita pertama menghalangi pejalan kaki untuk menyeberang, Mbak. Nah, jadi apa? Kita harus berhenti di belakang, Mbak. Di belakang zebra cross-nya. Kemudian kita harus memberi isyarat. Memberi isyarat kepada pejalan kaki itu udah harus kita apa? Berhenti, Mbak. Masa ya kita jalan? Kan nggak bisa. Gitu kan? Jadi kita harus berhenti dan memberi jalan kepada pejalan kaki. Kemudian kita memberi isyarat juga kepada pengendara yang ada di belakang, Mbak. Kalau kita itu sedang memberi pejalan kaki untuk menyeberang. Jadi biasanya kan kalau yang Mbak lihat itu kan kita kalau sebagai pengendara untuk memberi isyarat kepada pengendara lain ya seperti atau tangan kita lambain atau kaki kita turun gitu Mbak. Seperti itu. Kemudian menjaga jarak aman. Tentunya menjaga jarak aman ya kita berhentinya di belakang zebra cross tadi, Mbak. Karena kalau misalnya kita cobanya berhentinya di zebra cross tersebut, gimana orang mau jalan? Masa kita dilangkahin ya motor kita kan ibaratnya gitu. Kebanyakan gitu kan. Nah, ya seperti itu. Kemudian yang keempat, kesadaran diri, Mbak. Tanpa kesadaran diri, kita nggak mungkin melakukan apa yang tadi saya sebutin tadi. Jadi kita harus mempunyai kesadaran diri, memberikan hak kepada pengendara kepada pejalan kaki, dan kita juga mempunyai kewajiban ya Mbak sebagai pengendara itu kan ada aturannya itu aja Mbak. Baik, terima kasih Mas sudah mau diwawancara dan maaf mengganggu waktunya. Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ya.
Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini saya sedang teman saya akan menanyakan hak hak pengguna jalan dan peraturan lalu lintas di Indonesia ini. Halo Kak, selamat sore. Sore Kak. Menurut Anda, apakah adanya perubahan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dari waktu ke waktu? Ya, sikap perubahan masyarakat terhadap lalu lintas itu akan berubah seiring waktu ke waktu. Beberapa faktornya seperti yang pertama perubahan kebijakan pemerintah, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga kesadaran diri, yang keempat pendidikan dan pengalaman terhadap berlalu lintas. Mungkin apakah ada faktor-faktor lain selain yang tadi Anda sebutkan? Ya, contohnya seperti perubahan dalam sikap masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tidak selalu linear dan dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dinamika ini untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran dan kepatuhan di jalan raya. Sekian. Mungkin itu saja dari pendapat Anda. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, saya ingin menyimpulkan nih dari beberapa narasumber kami yang sudah kita wawancara bahwa sebagian masyarakat mungkin merasa bahwa peraturan lalu lintas sudah cukup diimplementasikan dan ditegakkan. Mereka mungkin melihat adanya penegakan yang cukup konsisten dan efektif dari peraturan-peraturan lalu lintas oleh pihak berwenang. Ada juga yang merasa bahwa peraturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan implementasinya. Beberapa masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam melihat penegakan hukum yang konsisten atau merasa bahwa masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak dengan tegas. Pandangan ini dapat bervariasi berdasarkan lokasi geografis dan kondisi jalan. Di beberapa daerah, peraturan lalu lintas mungkin ditegakkan dengan ketat dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sementara di tempat lain, mungkin ada kebutuhan untuk meningkatkan penegakan atau kesadaran terhadap aturan tersebut. Penting untuk memahami bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi dan penegakan peraturan lalu lintas dapat sangat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi serta lingkungan sekitar mereka. Memberikan hak pengguna jalan kepada pejalan kaki adalah hal yang sangat penting untuk keselamatan dan keamanan di jalan raya. Berhenti pada penyeberangan zebra cross. Ketika mendekati penyeberangan zebra cross di mana ada pejalan kaki yang ingin menyeberang, pengendara kendaraan harus memberikan prioritas kepada mereka dengan mengurangi kecepatan atau berhenti sepenuhnya untuk membiarkan pejalan kaki menyeberang dengan aman. Mematuhi aturan ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun, terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka. Dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki SIM. Lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5-15 tahun.
dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0 sampai 15 tahun. Selalu periksa perlengkapan motor. Spion haruslah terpasang. Lampu sen untuk tanda belok selalu dapat menyala. Dan selalu pastikan menyalakan lampu sewaktu berjalan. Pahami peraturan lalu lintas dan berkendara yang benar. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawan arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri, tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Menggunakan trotoar adalah perbuatan melanggar hukum dan juga membahayakan para pejalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai pejalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian kepada orang lain. Tunggulah di belakang garis sampai lampu hijau menyala, baru berjalan. Menerobos lampu merah adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Berkendara sambil menggunakan alat elektronik berbahaya, karena dapat mengganggu konsentrasi, dan merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika penting untuk menyalakan alat elektronik atau menerima panggilan, segeralah menegur. Termasuk jika membonceng di belakang, kita juga harus tetap siaga. Berpegangan dan selalu waspada, bukan untuk bermain alat elektronik atau bercanda. Bermotor dengan kelebihan beban mengganggu keseimbangan, sehingga mudah celaka. Begitu juga jika membawa anak, berilah contoh yang baik kepada anak-anak dengan mentaati peraturan lalu lintas. Hindari tindakan berbahaya dengan menjaga disiplin dan konsentrasi. Tingkah laku berkendara di jalan raya mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadikan keselamatan perhatian utama dalam berkendara. Pastikan kita bertemu orang yang kita sayangi dan pulang ke rumah dengan selamat. Teman, jika kalian ingin berkendara, jangan lupa mentaati peraturan lalu lintas dan menggunakan helm standar nasional untuk mengurangi resiko kecelakaan ya. Dan memberikan zebra cross kepada pejalan kaki. Jangan digunakan untuk kalian mengendarai motor kalian di atas zebra. Setiap pengguna jalan memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipatuhi. Pejalan kaki memiliki hak untuk menyeberang di penyeberangan zebra atau tempat yang ditunjuk. Sementara pengendara kendaraan harus memberikan prioritas kepada mereka. Peraturan lalu lintas ditetapkan untuk mengatur semua pengguna jalan agar dapat berinteraksi secara aman dan teratur. Ini mencakup pengaturan kecepatan, prioritas di persimpangan, dan tanda-tanda lalu lintas. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan jalan yang aman. Pengguna jalan termasuk pejalan kaki dan pengendara kendaraan harus mematuhi aturan-aturan itu guna untuk mengurangi resiko kecelakaan. Upaya pendidikan publik dan kampanye kesadaran dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati hak pengguna jalan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini dapat mengubah perilaku dan menciptakan budaya lalu lintas yang aman. Penegakan yang konsisten terhadap peraturan lalu lintas penting dalam menjamin kepatuhan. Ini mencakup penegakan terhadap pelanggaran kecepatan, penggunaan pengaman keselamatan, dan pelindung bagi pejalan kaki. Melalui kesadaran, pendidikan, dan penegakan yang efektif, dapat diciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan lebih teratur. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan
dan keselamatan di jalan raya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.